Ini dakwah yang dikembangkan oleh Rasulullah. Ya, jadi semua mubalik, para ustadz, para ulama mesti berujuk kepada sini. Kata-kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini ditutup ayatnya ya. Allah yang tahu siapa yang sesat dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Ya kan? Ada berapa langkah di sini? Ya kan? Satu apa? Ngajaknya kepada Allah. Maka itu jangan ngajak jemaah kepada ustaz. Ya, untuk mengagumi ustaz, untuk penanti kepada ustaz tidak boleh. Ya, menghormati, mencintai, mengagumi boleh saja, tapi jangan untuk kepada buyanya. Ada pula yang penatik tidak boleh. Kita tidak mengajarkan penatik kepada guru, tapi hormat kepada guru itu diajarkan. Makanya ngajak dakwah itu apapun di pondok ini ngajaknya untuk Allah, bukan untuk kepentingan dunia. Makanya ud'u ila sabili rabbika. Jadi jalan yang akan kita tempuh itu jalan menuju kepada Allah. Itu satu, itu poin pentingnya Bu. Maka itu setiap kita datang ke sini niatkan kita mau dekat dengan Allah. Itu aja niatnya. Selalu itu untuk supaya kita dekat dengan Allah. Ya kan? Cuma caranya, coba mengajak kepada Allah saja ada caranya. Satu namanya bil hikmah. Hikmah. Yang kedua ada pelajaran yang baik. Ya kan? Berarti dicocokkan dengan situasi dan kondisi. Kalau terjadi umpamanya berbeda pendapat, lalu saling bantah-membantah, umpamanya berdiskusi, maka bantah dengan cara yang baik. Tidak boleh pula cara yang tidak baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya kan? Kenapa kita paksakan? Ya kan? Sampaikan saja. Ya kan? Udah tugas kita nyampaikan saja ibu-ibu. Ya kan? Apa mereka itu mau beriman atau tidak beriman? Itu tidak ada lagi urusan kita. Ya kan? Kemarin Ramadan ibu-ibu siang malam pengajian. Ya kan? Malam ada pengajian, subuh ada pengajian. Tapi coba lihat, setelah Ramadan ada perubahan enggak? Hah? Betul kan? Nah, berarti siapa yang salah gitu kan? Diri sendiri. Coba rujuk kepada Nabi Adam. Nabi Adam bisa nggak merubah anaknya Qabil supaya dia taat, supaya dia patuh? Nggak bisa kan, sampai Qabil membunuh Qabil. Nabi Nuh nggak bisa merubah asli dan anaknya. Di bawah Nabi Nuh apa namanya? Nabi Hud. Ada kaumnya namanya kaum Ad. Nabi Hud. Setelah Nabi Hud ada nabinya Nabi Soleh. Ada kaumnya Samud. Nggak bisa dirubah. Nabi itu. Ada Nabi Ibrahim setelahnya. Nggak bisa pula merubah ayahnya. Nabi Lut nggak bisa pula merubah istrinya. Katanya suami berpengaruh kepada istri, ternyata nggak berpengaruh juga. Katanya istri berpengaruh kepada suami, ternyata Asia tidak bisa merubah watak Fir'aun. Nabi Muhammad nggak bisa merubah pamannya, coba ya. Pamannya sendiri, orang paling dekat hidupnya bersama pamannya, yang diayai oleh pamannya, dilindungi oleh pamannya, nggak bisa dia. Apalagi ustaz, ya kan? Iya. Jadi apalagi kita dan maka itu yang merubah itu Allah. Maka ajaklah mereka. Saya ngajak bapak
Ya kan, kepada Allah ini. Acaranya itu bil hikmah. Caranya itu wal mau'izah. Kalau ada sedikit yang berbeda, wajar dilhum berbantah-bantahan pun bilati iya ahsan. Udahlah kalau ibu nak namun terserah ibu nak begitu. Iya kan? Tak begitu. Bil hikmah wajadilhum bilati iya ahsan. Karena Allah tahu siapa yang patut. Ibu-ibu, kita ini, saya, ibu, itu termasuk menurut Allah orang yang patut mendapatkan hidayah. Kenapa? Bisa langkah kita datang ke sini. Kita mencari ilmu. Oke, ibu buka saja surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas, surat berapa itu ya? Al-Qasas. Ayat 56 28. Nanti ada ujungnya yang menarik bagi saya sedikit. Saya tayangkan ini 56. Kata menurut para ulama, ini ayat digunakan untuk menegur Nabi ketika Nabi berdakwah kepada paman beliau, mengajak pamannya supaya beriman, masuk Islam. Ternyata pamannya tidak mau juga. Akhirnya meninggal dalam keadaan kafir. Karena meninggal dalam keadaan kafir itu Nabi sedih. Maka ayat inilah, innaka la tahdi man ahbabata walakin Allah yahdi man yasha wallahu ya'lamu wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu dia, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau di situ Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Buktinya Nabi Adam, buktinya dari Nabi Nuh, buktinya tadi Nabi Ibrahim, buktinya juga tadi Nabi Muhammad. Tak bisa. Kalau begitu siapa yang memberikan hidayah? Allah. Tapi kepada siapa yang dikehendaki. Makanya ketika kita sudah ada waktu, ada keinginan untuk belajar agama ini, tandanya Allah berkehendak. Yang saya bilang, Allah berkehendak kita untuk dapatkan hidayah. Tinggal mau pegang tak, itu aja masalahnya. Mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga kita. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah itu tahu siapa yang patut. Jadi kita ini, kami ustaz ini hanya menghitung-hitung saja sebenarnya, ibu. Menghitung-hitung hati kalau leta buka hitung-hitung itu saja tugasnya. Bukan untuk menjadikan orang ini dapat hidayah, tidak bisa. Nabi pun tidak bisa. Jadi kalau itu posisi dakwah ini, ya kan, maka itu berdakwah dengan bahasa-bahasa yang kasar. Bil hikmah. Bil hikmah itu apa maknanya? Dengan Al-Quran, betul-betul Al-Quran yang disampaikan dulu. Baru nanti penjelasannya dengan sunnah. Inilah dasarnya, karena bil hikmah itu adalah Al-Quran, maka Al-Quran dulu yang kita sampaikan. Makanya pondok Al-Quran ini dari awal itu konsepnya. Al-Quran dulu, nggak usah kenal lain dulu. Jangan nggak usah cerita-cerita yang lain dulu. Pokoknya Al-Quran dulu, karena inilah yang disampaikan. Yang nanti baru kita coba cari, ya kan, yang cocok. Mana yang akan kita sampaikan dulu? Kan banyak ayatnya nih. Ada 6.236 ayat. Tapi ada mengatakan 6.666 ayat, ya kan? Ada temanya juga. Kepada siapa ini disampaikan, mana yang cocok dulu. Seperti Al-Quran turun kan, ini kondisinya. Itu yang bil hikmah. Maka dakwah Nabi itu ya kehebatan dakwahnya ya materinya tepat. Yang mendengarnya orang-orang yang tepat juga. Metode yang dipakai tepat, waktunya
tepat. Karena begini ibu-ibu, bahasa yang sama tapi digunakan di tempat yang berbeda bisa berbeda maknanya. Iya kan? Kalau aku perayo ke rumah ibu, iya kan? Kan ada masalah. Pasal sedang makan kan? Iya kan? Disuruh makan, selesai. Tapi kalau seandainya nanti di mana sampai mau kasih belanja yang gak kira sih, Steba Balai Baru ya. Pasal kau di Balai Baru, mengapa sih kau belanja Ustaz? Apa nih? Belanja Ustaz. Ya kan bawaan itulah Ustaz yang plastik yang mahal ini Ustaz. Ya aduh ibu jadi mahal kan masalah belum mahal, kok mahal di pasar. Gak ada masalah. Tapi kalau aku datang ke rumah ibu, langsung Ustaz, kok langkah kanan mana mah tidak. Minumlah kok teh, cuma dia belum mahal. Makan lah Ustaz, cuma dia bawang mahal, lado mahal. Lihat kalau makan tuh, padahal baksonya sama kan? Tampeknya berbeda. Itu yang ambil hikmah. Tahu kita posisinya di mana gitu. Iya kan? Maka cocokkan. Kalau ada acara perkawinan jangan baca ayat innalillah. Iya kan? Kalau ada minta doa pengantin, tolong Ustaz doakan Allah maghfir lahu. Walaupun tidak salah kan? Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kan tidak ada yang salah di situ maknanya. Ya Allah ampuni dosanya, rahmatilah dia, ya kan maafkan kesalahannya, tidak ada masalah kan? Cuma doa itu bukan untuk itu. Kan itu aja masalahnya. Ya kan? Tepat, itu yang bil hikmah itu. Ya kan? Maka itu perlu dakwah bil hikmah, itu maksudnya. Ya kan? Nah, kalau kita coba sampaikan, maka efeknya nanti ibu-ibu mau dia percaya atau tidak ada urusan kita lagi. Ya urusan kita sudah kita sampaikan, itu aja.